Shalom semuanya, kakak, abang, adik, serta teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua, kiranya damai dan sukacita serta kesehatan melimpah senantiasa pada hati dan kehidupan kalian semua. Tema kita hari ini ialah terang Tuhan tak akan pernah sirna yang tertera pada Injil Yesaya pasal yang ke-60. Lalu aku ingin sedikit cerita nih dulu waktu aku kecil, waktu aku masih menginjak bangku sekolah dasar. Waktu itu aku belajar pelajaran bahasa Indonesia, sinonim antonim. Lalu ada pertanyaan nih, apa sih lawannya gelap? Lalu aku berpikir dong, lawan gelap ini ialah terang. Terus aku mikir, kalau mendengar kata lawan, pasti mereka itu sebanding atau kayak kekuatannya sama. Tapi kalau untuk yang satu ini, aku mikir bahwa terang ini lebih kuat daripada gelap. Kenapa? Karena sepekat-pekatnya gelap, bahkan jika cuma hanya sedikit terang itu, gelap ini akan sirna. Begitupun dengan janji Tuhan. Janji Tuhan yang merupakan terang bagi kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita menjalani hidup dengan banyak masalah ataupun persoalan. Lalu hati dan pikiran kita menjadi gelap. Sering banget kita kehilangan arah, menjauh dari Tuhan, lalu bingung menentukan langkah apa yang seharusnya kita ambil. Namun yang harus kita ingat dan pegang janji Tuhan, karena janji itu yang akan melegakan kita, yang akan memberikan pengharapan baru bagi kita, yang akan memberikan kelegaan bagi kita, karena terang itu yang akan mengusir kegelapan dari hati, pikiran, serta hidup kita. Lalu mengetahui hal ini, pasti si iblis tidak akan pernah tinggal diam. Si iblis ini nih akan berusaha untuk menghalangi dan akan memperkeruh keadaan serta menimbulkan banyak masalah supaya janji Tuhan ini gak bakal tergenapi. Seperti kayak janji Tuhan yang kita terima pada awal tahun 2020 ini, yang merupakan tahun kemuliaan Tuhan. Tapi malah sepertinya tahun ini penuh banget masalah, banyak banget dari awal tahun. Bahkan puncak-puncaknya COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Bahkan seperti COVID-19 yang belum usai, ditemukan lagi virus baru yang dari Cina, seperti brucellosis. Sehingga kayak tahun 2020 ini menjadi tahun yang penuh penderitaan, tahun yang membawa ketakutan dan penderitaan bagi semua orang. Namun emang sejak awal Tuhan sudah merencanakan itu semua. Tuhan Yesus sudah berkata pada Yesaya pasal 60 ayat 2 yang berbunyi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Hal ini merupakan peringatan sekaligus janji yang Tuhan sudah berikan bahkan sebelum iblis bergerak. Jadi ketika hati dan pikiran kita dilanda kegelapan, tolong teman-teman ingat dan imani janji Tuhan yang ini. Meskipun iblis berusaha menghalangi, tapi janji ini tidak akan pernah tergoyahkan, karena keadaan seburuk apapun, Tuhan mampu ubahkan semua itu menjadi kebaikan, mampu ubahkan semua itu menjadi kemuliaan yang paling besar yang mungkin nanti akan kita rasakan. Jadi teman-teman, tolong pegang erat-erat janji Yesaya 60 ini dan lihat bagaimana nanti terang Tuhan muncul sebagai pelangi kemuliaan bagi kehidupan kita. Jadi yang dapat kita renungi dari cerita tadi, bolehlah kegelapan berusaha menghalangi kita, tetapi terang Tuhan tidak akan terhalang maupun sirna. Lalu habis ini kita akan mendengar pendapat teman-teman kita terkait topik ini. Shalom, kenalin aku Ineke Natalia. Aku mau sharing sedikit nih tentang gimana sih caranya supaya terang Tuhan itu bisa ada dalam hidup kita. Nah, sebenarnya ada banyak cara supaya terang Tuhan itu bisa hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau menurut aku pribadi, cara yang pertama itu adalah dengan berdoa. Kenapa? Karena melalui berdoa itu kita bisa menjalin ikatan yang lebih dekat dengan Tuhan. Melalui doa itu kita bisa bercerita kepada Tuhan tentang permasalahan-permasalahan apa aja yang sedang kita alami. Melalui doa itu juga kita bisa berkeluh kesah sama Tuhan tentang hal-hal yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa bercerita sama Tuhan, kita bisa berkeluh kesah sama Tuhan, berarti dengan melalui cara itu kita bisa membentuk suatu ikatan yang lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa lebih dalam lagi merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita.
Nah, cara yang kedua itu adalah dengan melakukan persekutuan bersama dengan teman-teman seiman. Karena menurut saya pribadi, dengan melakukan persekutuan bersama teman-teman seiman itu, kita bisa dapat kesempatan yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, untuk melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung tentang mujizat-mujizat apa aja yang udah Tuhan lakukan. Melalui persekutuan itu juga kita bisa dapat teman yang satu iman, yang satu frekuensi, yang bisa menjadi tempat kita bercerita, menjadi tempat kita untuk berkeluh kesah. Nah, jadi intinya supaya terang Tuhan itu bisa ada dalam kehidupan kita adalah dengan percaya bahwa mujizat Tuhan yang akan sepenuhnya pegang kendali dalam hidup kita, dan kita juga bisa menyerahkan seutuhnya hati kita, hidup kita kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan yang akan menuntun kita untuk semakin dekat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melalui itu kita bisa merasakan bahwa terang Tuhan itu telah hadir dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan supaya terang Tuhan tetap ada dalam hidup? Supaya terang Tuhan tetap ada dalam hidup, menurut aku, yang pertama itu kita harus sadar dulu bahwa menjadi terang itu merupakan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Itu bukan cuma ujangan, bukan cuma nasihat belaka, tapi itu perintah Tuhan sendiri supaya kita menjadi terang di dunia yang gelap ini. Lalu yang kedua, kita harus sadar bahwa terang itu sendiri identitas Tuhan. Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Jadi saat kita tetap ingin ada terang dalam hidup kita, ya berarti kita harus tahu terang itu dari siapa. Terang itu siapa? Terang itu Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengenal Tuhan Yesus kita sendiri. Bagaimana? Gimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus? Ya itu cara pribadi masing-masing sih. Ada yang caranya bersekutu seharian, ada yang caranya membaca kitab suci, ada juga yang caranya mendengarkan lagu rohani atau menyampaikan penyembahan pujian. Itu semua tergantung pribadi. Yang penting kita sendiri mau mengenal Tuhan, karena Tuhan sendiri yang terang, menjadi terang dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita sendiri masih manusia. Saat kita ingin menjadi terang, kita harus meminta bantuan Roh Kudus sebagai pembimbing kita, karena kita sendiri nggak bisa dong jalan sendiri, karena ya kita masih hidup di dunia ini, masih banyak kejahatan yang kita lakukan. Justru sebagai orang percaya, kita harus sadar nih saat kita berbuat salah, bukannya kita makin menjauh sama Tuhan, tapi karena saya itu terang, saya harus saat saya salah, saya harus memperbaikinya karena saya adalah terang, makin dekat pada Tuhan, bertobat, itu sih.